Rasulullah. Ya, aku dengan Pak Yonatan. Si Nandar di mana, Nandar? Iya, ini berikut ini. Pak Yonatan, selamat malam. Bisa dengar, Pak? Selamat malam, suara saya kedengar. Ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya Jawab. bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet Tuh dengan kan kata-katanya kasar lagi. saya Jawab. bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet. Nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Kemajuan teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi ini. Gak usah ngomong ngajak-ngajak saya. Bapak Saifuddin Ibrahim. Dengarin, saya punya bahasa Arab. Gak usah saya paham betul. Begitu. Kamu sengaja untuk menjatuhkan saya kan? Jangan menghakimi orang. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak tidak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman, hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. Oke. S3 dari Vatikan ya? S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP. Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta. Terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, dan waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Karena lebih bagus bahasanya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Demikian. Kamu masuk Islam itu kamu terkutuk. Gini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak. Itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Oleh karenanya, Yeshua HaMashiach menubuatkan Ahmad, sang Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Kok tadi kenapa terputus Pak? Iya, sorry sekali tadi kepencet ada terus ada orang manggil. Oh gitu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Tadi berbicara tentang konten apa yang menarik? Iya, halo. Ya, silakan Pak.
bisa dengarin suara saya ya. Tapi tidak mengganggu ya ini. Ya, saya punya waktu sekitar setengah jaman. Gimana, Pak? Setengah jam. Ya, memang sudah banyak sih saya apa namanya tuh. Suaranya agak Sudah keras banyak sedikit, Pak. Suaranya agak keras sedikit, Pak. Gimana? Maksudnya saya ada nonton di YouTube. Ya, nonton YouTube. Apa namanya itu? Di YouTube ya, semuanya ya menarik sekali sih saya sih. Tapi ada kebingungan saya Ya, dengan siap. Jadi Bapak melihat konten YouTube saya, kemudian ada kebingungan tentang ajaran Bible gitu ya? iya. Saya sebagai Iya. seorang evangelis siap membantu kebingungan Bapak. Mudah-mudahan menjadi berkat dan kiranya Tuhan menjamah, melawat, memilah, memilih dan memulihkan hati Bapak sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Tuhan. Baruk Hashem, baruk atah Adonai Eloheinu melek ha'olam. Silakan, Pak. Amin. Ya, amin insyaallah. Gimana, Pak? Tapi sebenarnya nama saya Melki, saya dari Ternate. Oh, Bapak dari Ternate, begitu melihat YouTube saya tertarik dan ada kebingungan. Silakan Pak, ditanyakan Iya. dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan durasi yang sesederhananya. Insya Allah saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak. Iya, itu waktu perbincangan Bapak dengan Pak Saiful Ibrahim ya kalau nggak Oh, salah. dengan Saiful Ibrahim, terguncang ya Pak. Silakan Pak, gimana Pak? Ya, tentang batu penjuru ya kalau nggak salah. Ya, betul. Ya, batu penjuru. Kalau dalam yang saya tahu sih dalam agama saya sih itu batu penjuru kan sebagai tanda Tuhan Yesus yang saya percaya gitu. Kalau ada dalam Al-Quran juga ada gitu. Ya. Oke, saya jelaskan ya Pak. Iya Pak. Ya, jadi mengenai batu penjuru, ini saya pegang Alkitab ya. Coba kalau Bapak punya Alkitab, Bapak juga pegang Alkitab di dalam Matius 21. Agak suaranya agak berisik ya Pak. Iya dengar. Biar saya tidak dikatakan hoax, Bapak silahkan buka Matius 21 ayat ke-42. Nah, sampai 44. Coba dilihat ayat ke-44-nya, Pak. Iya. Matius 21 ya. Matius 21 ayat ke-44 dulu. Oke. Ayat 44 ya Pak. Ya, ayat ke-44. Silakan. Iya sudah. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ya akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Oke, sekarang saya mau tanya kepada Bapak, kenapa ayat tersebut dikasih kurung kurawal? Kenapa ayat tersebut dikasih kurung kurawal, di mana bapak-bapak gereja mengatakan bahwa setiap ayat di dalam Alkitab yang dikasih tanda kurung kurawal itu adalah ayat tambahan atau mohon maaf ayat palsu. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak, kenapa di dalam Matius 21 setelah ayat ke-42 dan 43 ditambahi ayat palsu, yaitu ayat ke-44. Bapak bisa cek di dalam kitab Bapak sendiri, di situ dikasih kurung kurawal, Pak. Ya, kenapa dikasih kurung kurawal? Ini untuk mengalihkan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak cek dari Injil Matius sampai dengan Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah ada Yesus mengaku bahwa dirinya batu penjuru? Sekali lagi ya Pak, Bapak cek, biar saya tidak dikira berbohong, Bapak cek dari Matius
sampai dengan Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah ada Yeshua HaMasyiah mengaku dirinya sebagai batu penjuru? Tidak pernah ada, Pak. Bapak bisa ke ini nggak, Pak? Minta tolong ke tempat yang agak sepi. Tuh banyak suara adik-adik kita ini. Kalian main di sana ya? Kenapa? Main di sana. Jangan main di sini. Ke sana aja. Iya ya, Pak. Ya. Jadi nanti Bapak buka nih di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tidak pernah ada satu pengakuan pun dari Yesus bahwa dirinya itu batu penjuru, tidak pernah ada. Yang mengatakan Yesus batu penjuru itu menurut Paulus, menurut para murid, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengaku. Nah, kita lebih percaya ucapan Yesus atau percaya ucapan orang lain? Saya buka ya Pak, saya bacakan dari Matius 21 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Siapakah tukang bangunan ini? Yang membangun kerajaan Allah ini Bani Israel, atau keturunan Yakub alaihissalam." Ya. Lalu siapakah yang dibuang itu? Mungkin Bapak paham, pernah mendengar bagaimana Sarah dan Abraham membuang Ismail dengan Hagar. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang dibuang, yaitu Hagar dan Ismail. Nah, telah menjadi batu penjuru dari keturunan Ismail inilah batu penjuru itu muncul. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat, tidak pernah menilai seseorang dari kasta, dari keturunan, dari nasabnya. Jadi mungkin sekarang ini ada framing, wah itu keturunan budak dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Makanya di sini dikatakan bahwa itu adalah terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kenapa dikatakan ajaib? Karena pada umumnya para nabi itu hadir di tengah bangsa Israel. Tetapi batu penjuru hadir dari tulang sulbi Ismail. Ismail sendiri adalah putra Abraham. Nah, sekarang kita lihat ayat ke-43-nya. "Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu." Nah, ketika itu Yesus atau Nabi Yesus berbicara dengan siapa? Nabi Yesus berbicara dengan Bani Israel. Jadi kerajaan Allah itu akan diambil daripada Bani Israel. Nah, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Tetapi di sini diterjemahkan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Padahal kalau dalam bahasa Ibrani-nya itu legoyim. Goy itu legoy kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Artinya apa? Kalau goyim adalah bangsa di luar Bani Israel. Kalau goy adalah satu pribadi singular, ya, singular untuk atau kata tunggal untuk orang di luar Bani Israel. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, Yesus itu adalah orang Israel atau bukan? Kenapa? Yesus itu orang Israel atau bukan? Keturunan Daud atau bukan? Kalau yang saya tahu sih keturunan Daud. Ya, jadi Yesus itu orang Yahudi, dari Yehuda. Nah, kerajaan Allah akan diambil daripada Bani Israel dan akan diberikan kepada satu orang yang bukan orang Israel. Nah, jadi kalau ada yang menganggap bahwa ini adalah Yesus, salah besar. Karena Yesus berbicara tentang seseorang yang lain yang di luar Bani Israel. Mohon maaf ya Pak, saya alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, saya menguasai Hebrew, saya mampu membaca, saya mampu menelaah secara gramatikal Hebrew. Ada kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, dan saat ini pun saya belajar Hebrew, bahasa Ibrani sudah ke level yaitu gramatikal Hebrew. Nah, di dalam gramatikal Hebrew, di dalam Matius 21 ayat ke-43 ini berbicara tentang orang di luar Bani Israel.
Nah, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa dia gitu. Kalau ini ada yang mengklaim Yesus sendiri, salah besar. Karena Yesus berbicara tentang orang yang di luar Bani Israel. Nah, untuk menutupi itu Pak, untuk menutupi itu, makanya di ayat ke-44 di situ ada kurung kurawal apa enggak? Silahkan Bapak lihat. Nah, Bapak nanti tanya kepada pendeta Bapak atau gembala sidang Bapak, kenapa ada ayat di kurung kurawal? Apa tanda dan makna kurung kurawal pada ayat Alkitab? Bapak-bapak gereja sudah menyatakan bahwa setiap ada tanda kurung kurawal di dalam Alkitab, itu adalah ayat tambahan. Dan mohon maaf, itu adalah ayat yang dipalsukan. Ini bukan saya yang ngomong, ini adalah bapak-bapak gereja. Bisa Bapak tanyakan sendiri kepada pendeta Bapak atau kepada Romo. Gitu Pak. Nah, kenapa di ayat ke-44 itu ditambahi ayat tambahan? Karena untuk mengaburkan nubuatan kepada Nabi Muhammad SAW. Kiranya menjadi berkat ya Pak. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ini mau menjelang sholat Jumat. Nanti kita sambung lagi. Dan nomor saya, nomor WhatsApp saya siap melayani pertanyaan, siap memberikan makanan rohani kepada teman-teman Kristen yang ingin mencari kebenaran tentang Islam. Berhubung ini sudah mau Jumatan, nanti kita sambung lagi ya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan Holik Langit dan Bumi menjamah, melawat, memilah, memilih, dan memulihkan hati Bapak sehingga Bapak dapat dijamah, dapat dimenangkan, dapat diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih, salam. Ya, sama-sama. Nah, gimana Bang? Kita langsung. Jaringannya Pak. Iya, jaringan, nggak tahu jaringan Abang apa jaringan saya. Panggil saja saya evangelis ya, atau Abang lah, jangan Bapak lah. Masa masih ganteng kayak gini Bapak sih. Gimana Bang? Kita langsung aja ya Bang. Nanti kalau Abang ragu balik lagi nggak apa-apa Bang. Tapi sebagai bukti kalau Abang pernah diselamatkan Tuhan, pernah dijamah Tuhan, ini adalah syahadat sebagaimana Yesus di dalam Injil Markus pasal 12 ayat ke-29. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah wahai Bani Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Gitu kan. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah, dan engkau mengenali aku, Yesus Kristus, sebagai utusan Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Rasulullah. Gimana Bang? Siap? Mumpung ini hari Jumat nih, hari yang luar biasa ya. Asyhadu Bang. Jangan ragu-ragu Bang. Pilih. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau Abang ragu terhadap Islam, balik lagi nggak apa-apa. Tetapi Abang sudah dilawat Tuhan, sudah dijamah Tuhan, ini suatu yang sangat luar biasa bagi hidup dan kehidupan Abang. Gimana Bang? Kalau iya, syahadat sekarang. Kalau Abang ragu lagi, nggak apa-apa, nanti ke gereja lagi dan lain sebagainya. Tetapi hari ini Tuhan telah nyatakan kepada kita semua bahwa Abang adalah salah satu hambanya yang dipilih oleh kasih karunia-Nya. Gimana Bang? Maksudnya kan saya juga belum tahu sih semuanya, maksudnya belum tahu kayak gimana. Ya. Coba. Ya nggak apa-apa, nanti saya ajari Bang. Nanti saya ajari karena saya itu paham bahasa Ibrani, paham bahasa Arab, paham bahasa Indonesia, paham bahasa Jawa, bahasa Sunda juga bisa. Nanti saya akan membimbing Abang, insya Allah. Dalam perspektif, aduh sinyalnya jelek banget. Dalam perspektif, aduh sinyalnya jelek jelek.
lewat telepon aja bang, soalnya kalau video mungkin jaringannya agak berat gitu bang. Iya Pak. Ya sudah, langsung saja ya bang, kita mulai. Ini saksinya abang sendiri, Allah yang menyaksikan, malaikatnya juga menyaksikan, dan saya juga ya bang. Kiranya menjadi awal yang baik dalam hidup abang, karena abang sudah diampuni dosanya baik yang lalu maupun yang saat ini. Dari mulai hari ini abang seperti terlahir kembali menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman, di dalam Islam. Haleluya, terpujilah Tuhan. Oke bang, siap bang? Halo? Iya Pak. Ya, asyhadu. Nah ya, asyhadu gitu bang. Oh masa diucapkan itu? Iya, ya asyhadu. Nih misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa al-Masih Abdullah wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi Isa al-Masih adalah hamba Tuhan dan utusannya. Wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Itu bang. Gimana bang? Siap nggak bang? Nggak bisa Pak, nggak bisa hafal. Nggak bisa hafal. Bahasa Arab kan. Oh gitu, nggak apa-apa, saya tuntun, abangnya salah juga nggak apa-apa, yang penting niat abang. Asyhadu begitu bang. Coba asyhadu. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu ana Muhammad Rasulullah. Ya, aku bersaksi jangan ragu bang, ini adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan pada hari ini kepada saya dan kepada abang. Nanti kalau abang ragu terhadap Islam setelah saya mendapatkan bimbingan dari abang, setelah abang mendapatkan bimbingan dari saya, abang kembali lagi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting saat ini abang diselamatkan Tuhan, dijamah Tuhan gitu. Aku bersaksi gitu bang. Ini sesuai dengan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah. Apa Pak? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah. Ya, Tuhannya Ibrahim. Tuhannya Musa. Dan Tuhannya Isa. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, pada hari ini adalah kesaksian abang ya dengan Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikatnya, disaksikan oleh saya, dan disaksikan oleh diri abang sendiri. Maka pada hari ini juga abang menjadi hamba Tuhan yang dosanya telah diampuni dari masa abang balik, begitu kan dalam Islam, sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan abang senantiasa istiqomah di dalam Islam. Dan ini ya, telepon ini bukanlah rekayasa, bukanlah settingan gitu kan. Abang sendiri yang menyaksikan dan abang sendiri yang merasakan ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Saya hanya mendoakan kiranya abang senantiasa istiqomah, dan kalau ada hal-hal yang ragu terhadap Islam, terhadap ajaran Islam, bisa menghubungi saya kapanpun dan dimanapun. Kalau abang butuh buku, butuh kitab, butuh apapun, insya Allah kalau kami bisa membantu maka kami bantu. Dan Allahu Akbar, saat ini abang sudah dihapuskan dosa-dosanya dari masa lalu yang mungkin telah abang lewati.
gitu. Dan saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Elohe Abraham, Elohe Yakub, Elohe Ishak, Elohe Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bang, semoga istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yonatan Nandar, evangelis. Kaos lu bagus banget. Beli ya yang belum.